up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurlisa MC dengan NIM 151422153. Saya mahasiswi semester 1 kelas 1G PGSD di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kelas yang diampuh oleh Bapak dosen yang bila saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali jangan lupa like video saya ya. Oke, dah. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan membahas materi yang keenam yaitu pengaturan ruang kelas. Dan untuk teman-teman, saya ingatkan kembali lagi untuk jangan lupa like video saya, oke? Dah, selamat menyaksikan. Dalam proses pembelajaran di kelas, hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan, pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat individualnya. Sementara Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan emosional. Lingkungan fisik meliputi yaitu ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Lingkungan sosio-emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, suara guru, sikap guru, dan pembinaan hubungan yang baik. Adapun tujuan dari pengaturan atau pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas, sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan yang mana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas dan pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Yang ketiga, memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menciptakan kerjasama saling menghargai baik antar peserta didik dengan guru dan pengelolaan pembelajaran. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antar peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem evaluasi dan belajar pembelajaran menekankan pada evaluasi diri sendiri. Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa yaitu yang pertama, pengaturan kelas, yang kedua, alat peraga dan sumber belajar, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas karena kelas harus dijaga kebersihannya oleh setiap anggota kelas. Yang keempat, pengaturan dinding kelas. Yang kelima, pajangan di dalam kelas. Yang keenam, buatlah perpustakaan kelas yang menjamin siswa untuk aktif membaca dan menelusuri informasi-informasi yang berada di dalam perpustakaan tersebut. Yang ketujuh, menghindari kebisingan. Yang kedelapan, sediakan tempat bersosialisasi. Adapun cara mengatur lingkungan non-fisik yaitu yang pertama, interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, membuat aturan, tata tertib, etika yang disepakati oleh semua siswa. Yang ketiga, kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Yang keempat, menyeimbangkan antara pujian dan kritikan. Yang kelima, membangun energi di dalam kelas. Yang keenam, disiplin di dalam kelas. Yang ketujuh, refleksi.
Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik juga. Dengan penataan ruang kelas bagi proses belajar mengajar dibutuhkan pengembangan variasi, baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ciri utama kelas adalah untuk pada aktivitasnya, yaitu untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis. Perlu adanya sesuatu aktivitas pengelolaan kelas baik dan terencana. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, pengaturan alat-alat pengajaran. Yang keempat, penataan keindahan dan kebersihan kelas. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ventilasi atau tata cahaya. Itulah pembahasan mengenai materi yang keenam, yaitu pengaturan ruang kelas. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like video saya ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, oke? Dah. Terima kasih. Dan bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Running through these checks like the ones on my shoes, so don't get geeked up, bitch, like it beat up.